Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Baik, seperti biasanya pada malam hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah-kisah misteri ya. Dan kisah kali ini datang lagi dari Mas Eki yang dulu sempat mengirim cerita lantai 3 rumah kakek. Oke, langsung saja kita ke ceritanya. Selamat malam Mas Chow Sing Sing. Terima kasih sudah pernah mengangkat kisah pertamaku tentang lantai 3 rumah kakek. Semoga channelnya sukses selalu. Amin. Namaku Eki. Kali ini aku mau berbagi cerita yang dialami saat aku dan teman-temanku mengadakan reuni SMA di tahun 2015 yang lalu. Waktu itu aku bersama 3 temanku, Ferry, Reza, dan Mukti, mencari villa yang pas buat acara reuni kami. Karena kami cuma bisa berkumpul sore, jadi sepakat setelah maghrib baru keliling mencari villa yang bisa disewa. Singkat cerita, kami berempat berangkat menggunakan mobil menuju lokasi villa. Udara malam yang dingin ditambah suhu di daerah pegunungan membuat kami berencana mampir ke warung kopi dekat villa. Kami turun dari mobil, kemudian memesan 2 kopi susu dan 2 kopi hitam sambil menghisap batang rokok kami. Kami mengobrol ke sana kemari dengan si pemilik warung yang ternyata sudah lama berjualan di sana. Ia pun bertanya pada kami, Mas, malam-malam gini kok pada keluyuran, mau kemana?" Lalu Ferry menjawab, "Kami mau cari villa pak, di komplek villa itu." Sambil ia nunjuk ke arah komplek villa tujuan kami. Lalu penjual kopi itu berkata lagi, "Lah, memangnya masih berani sewa villa di sini setelah rame kejadian kemarin?" tanya si bapak penjual kopi. Kami berempat sedikit heran, lalu aku bertanya, "Memang ada kejadian apa ya pak?" tanyaku. "Wah, ceritanya panjang. Pokoknya orang-orang sekarang agak takut nginep di sini. Kalau memang mau nginep ya hati-hati aja," jawab si bapak. "Oh gitu ya pak." Kami mengiyakan tanpa berpikir aneh-aneh. Setelah selesai ngopi dan habis rokok, kami langsung membayar dan hendak kembali ke mobil untuk melanjutkan perjalanan. Begitu kami sampai di depan mobil dan hendak masuk, tiba-tiba ada suara lirih yang berkata, "Adik, kalau mau nyari villa siang aja, jangan malam begini." Kami pun menoleh ke arah sumber arah itu. Ternyata itu suara seorang ibu yang sedang duduk di kursi sebelah warung kopi. Tak lama kemudian ibu itu bangun dari duduknya dan berjalan masuk ke pondokan di belakang tempat ia duduk tadi. Aku melihat jam saat itu setengah 8 malam. Belum terlalu malam untuk mencari villa. Karena setahuku di sini kalau malam hari para penjaga villa biasanya ada di villa untuk berjaga. Mereka menginap di villa. Kami pun melanjutkan perjalanan memasuki area villa itu. Di mobil, kami membahas yang dikatakan penjual kopi tadi. Tapi Mukti meyakinkan kita kalau itu bukan apa-apa. Jangan khawatir. Kami menelusuri villa demi villa hingga sampailah kami di sebuah villa yang lumayan besar. Kami kemudian turun dan Mukti langsung menelpon Pak Slamet. "Pak, ini saya udah di depan villa." Pak Slamet pun menjawab, "Oh iya mas, tunggu ya, saya nanti ke sana."
sedang di jalan habis melayat tetangga yang meninggal. Ditunggu pak, tapi jangan lama-lama ya, soalnya udah malam nih. Setelah selesai menelpon, kami pun menunggu Pak Slamet sambil mengobrol. Tiba-tiba di tengah obrolan, Ferry kemudian ngomong agak nyeleneh. Tadi tuh si bapak tukang kopi kayaknya mau ngasih tahu. Di sini ada kejadian mistis kayaknya. Maksudnya? Tanyaku. Iya, kayaknya di sini ada pembunuhan atau ada hantunya gitu, jawab Ferry sambil ketawa. Gak usah sompral deh kalau ngomong tuh. Di tempat kayak gini jangan aneh-aneh, jawab Reza. Tidak lama setelah itu kami mencium bau harum yang tidak asing lagi. Ditambah dari kejauhan, kami melihat ada yang berjalan mendekati ke arah kami. Wah, ada tukang sate tuh, kata si Ferry. Beneran banget, perut lapar nih. Nunggu Pak Slamet lama gak datang-datang, jawabku. Karena lapar, kami pun memanggil tukang sate itu. Bang, sate, sini, teriak Mukti. Tukang sate itu memakai topi caping dan baju hitam, tapi kami gak jelas melihat wajahnya. Begitu tukang satenya datang, kami berempat pun langsung memesan 4 porsi sate ayam dan lontong. Gak ada sate ayamnya, jawab tukang sate dengan suara datar. Aku pun bertanya, adanya sate apa bang? Tukang sate itu hanya menjawab, sate burung. Aku dan teman-temanku berpikir, mungkin maksudnya sate burung puyuh atau burung dara. Tanpa pikir panjang, kami pun pesan. Kami duduk di depan villa itu sambil menunggu satenya matang. Tak lama satenya datang. Tapi belum sempat kami makan, tiba-tiba si Ferry teriak, anjrit, kaget ada orang. Saat kami menoleh, ternyata itu adalah Pak Slamet. Wajah Pak Slamet pucat banget kayak orang yang sedang sakit. Bapak kapan datang? Kok gak kelihatan masuknya? Tahu-tahu udah di dalam, tanya Mukti. Pak Slamet cuma menunjuk ke arah samping. Kami mengira, oh mungkin maksudnya lewat jalan samping kali ya. Kami pun segera membayar sate yang dipesan tadi, kemudian masuk ke villa itu. Begitu masuk, kami menyimpan sate itu di meja makan ruangan di sana. Kami melihat di sekeliling ada yang membuat kami heran. Kenapa di sepanjang ruangan banyak sekali dipajang foto-foto orang? Kami tidak tahu itu siapa. Mungkin foto generasi ke generasi pemilik villa ini. Tiba-tiba si Ferry berbisik, Ki, itu tadi foto yang ibu-ibu bersanggul kayak ngeliatin kita deh. Gak usah ngaco kalau ngomong lu, dijaga, jawabku. Kami pun meminta izin Pak Slamet untuk menelusuri di setiap ruangan villa itu. Naik ke lantai 2 dan melihat-lihat areal villa. Ia pun mengizinkan dan mempersilahkan kami naik tangga, dan ia menunggu di bawah. Akhirnya setelah selesai berkeliling villa, kami pun bilang ke Pak Slamet, oke Pak, kita udah lihat villanya. Nanti secepatnya dikabari ya. Kalau cocok kita ambil di sini. Kalau enggak paling nanti nyari-nyari yang lain barangkali ada, jawab Mukti. Kami pun turun kembali ke ruang tamu karena jam sudah menunjukkan 10:30 malam. Ya udah, kita balik yuk, ajak Reza. Begitu kami sampai di ruang tamu, kami kaget karena sate kami sudah dalam posisi acak-acakan dan hanya tersisa 2 tusuk setengah lagi. Loh, sate kita kemana? Kenapa berantakan begini? Tanya aku kesal. Kami berpikir mungkin ada kucing yang masuk,
dan mengacak-acak makanan kami. Tapi si Reza ngelihat di ujung bibir Pak Slamet kayak ada bumbu kacang. Dia pun sepertinya curiga ini ulah si bapak. Tapi dia mencoba untuk menahan emosi, lalu mengajak kami bergegas pulang. Di dalam mobil, Reza cerita kalau dia curiga sate-sate kami dimakan oleh Pak Slamet. Yang bikin kesal adalah kenapa mesti sembunyi-sembunyi. Lalu yang kedua, kami ini sedang lapar banget waktu itu. Kami pun bergegas pergi meninggalkan villa itu dengan kesal dan mencari tukang nasi goreng di pinggir jalan yang kami lewati untuk mengganjal perut kami yang sudah kelaparan. Tak lama handphone Mukti berbunyi. Terdengar seperti banyak pesan yang masuk. Saat dia buka, ternyata itu adalah panggilan tak terjawab dari Pak Slamet. Bahkan saat dicek, ada hampir 15 kali panggilan. Mukti heran, ini telat masuk apa barusan telepon ya? Dia pun mencoba menelpon balik Pak Slamet dengan di loudspeaker. Pak Slamet, ada apa ya telepon saya sampai 15 kali? Pak Slamet pun menjawab, ia meminta maaf kalau hari ini gak bisa menemani melihat-lihat villa, karena saat pulang tadi dia mengalami kecelakaan. Kakinya luka. Sekarang ia di rumah sakit. Mendengar itu kami kebingungan. Mukti pun menjawab, "Oh gitu ya pak. Iya mas. Tapi nanti kalau udah baikan akan saya kabari. Barangkali masnya masih butuh villa," balas Pak Slamet. Dan kejadian itu membuat kami benar-benar terkejut. Kalau memang Pak Slamet nggak bisa datang, lalu siapa yang tadi menemani kami melihat-lihat villa? Oke, terima kasih kepada Mas Mukti yang sudah mengirimkan ceritanya kepada podcast Horror Next Story. Dan kepada semuanya subscriber saya yang ingin mengirimkan ceritanya, silahkan email yang ada di deskripsi ya. Dan jangan lupa follow Instagram saya, podcast next story, podcast_next story. Dan itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga Anda terhibur. Selamat malam dan selamat beristirahat.